Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak kenal maka tak sayang, untuk itu mari kita berkenalan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri sebagai moderator yang bernama Warni. Saya di sini akan mempresentasikan bersama rekan-rekan saya tentang surat bisnis untuk memenuhi nilai kami pada mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pembimbing kami yang sangat cantik tentunya, Bu Titin Kartini, yang telah memberikan kesempatannya kepada kami. Tentu saja di sini saya ditemani oleh rekan-rekan yang cantik-cantik dan ganteng tentunya. Siapa lagi kalau bukan Windy Nur Hanifah, Susi Nur Faridah, dan juga Zidan Lingga Mahesa. Kami akan mempresentasikan surat bisnis tentang tujuannya, bagaimana cara membuatnya, fungsinya, dan lain sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, untuk mengefisiensi waktu, maka kami akan segera memberitahukan kepada kita semua bagaimana cara-cara membuat atau menunjukkan surat bisnis tersebut agar sampai kepada maksud dan tujuan. Untuk itu, saya serahkan kepada teman-teman saya untuk mempresentasikannya agar kita semua mengetahui bagaimana cara mengkomunikasikan surat bisnis yang baik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Surat bisnis atau business letter, alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan bisnis secara tertulis dengan maksud tertentu dan menggunakan media tertentu. Alasan penulisan surat bisnis yang pertama, ingin berkomunikasi dengan pihak lain. Yang kedua, alasan biaya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Susi. Baik, materi yang berikutnya adalah format surat bisnis. Korespondensi dalam dunia bisnis memerlukan format atau bentuk penulisan surat sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Dalam korespondensi bisnis terdapat 3 bentuk penulisan surat yang paling sering digunakan. Yang pertama, full block form. Yang kedua, modified block style. Dan yang ketiga, traditional style. Berikut saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, full block form. Awal pengetikan pada format ini dimulai dari sisi sebelah kiri. Yang kedua, modified block style. Sama halnya dengan format sebelumnya, awal pengetikan surat ini dimulai dari sisi sebelah kiri, kecuali tanggal, salam penutup, dan signature line. Yang terakhir adalah traditional style. Sama halnya dengan format-format sebelumnya, setiap awal pengetikan dimulai dari sisi sebelah kiri. Namun, setiap paragrafnya pada format ini diketik menjorok ke dalam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Windy. Kepada Saudara Windy, saya persilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian surat atau letter parts. Nah, secara umum, bagian surat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama introduction, yang kedua body, dan yang ketiga adalah closing. Namun, secara strukturnya, bagian surat bisnis mempunyai 2 bagian. Yang pertama bagian baku, dan yang kedua ada bagian tambahan. Nah, untuk detailnya yaitu seperti di samping ini. Untuk bagian baku, yang pertama ada kepala surat, berfungsi sebagai alat pengenal atau identitas bisnis yang biasanya berbentuk kop surat yang berisikan logo, nama organisasi bisnis, alamat, nomor telepon, alamat email, alamat fax, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada tanggal surat. Tanggal surat diketik pada posisi kiri atas atau kanan atas yang menandakan kapan surat tersebut dibuat. Contohnya seperti 22 Desember 2022 atau Subang 22 Desember 2022. Tidak boleh diketik 22/12/22. Nah, yang selanjutnya ada alamat tujuan. Berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai penerima isi surat bisnis. Selain berisikan nama dan jabatan, alamat tujuan surat juga berisi lokasi di mana penerima tersebut berada. Contohnya seperti kepada yang terhormat PT Maju Mundur Cantik di Bandung atau di mana. Nah, selanjutnya ada salam pembuka, berfungsi sebagai tanda hormat dari pengirim kepada penerima pesan. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan hormat. Nah, yang selanjutnya ada badan surat. Badan surat terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu paragraf pembuka. Contohnya seperti, bersama dengan surat ini, atau berdasarkan surat nomor sekian. Nah, bagian yang kedua ada isi utama. Contohnya, memberi pemberitahuan atau konfirmasi atau sebagai pengingat, atau bisa juga sebagai penawaran, dan lain sebagainya. Nah, bagian yang terakhir yaitu penutup isi surat. Contohnya, meminta jawaban atas surat tersebut.
Nah, yang selanjutnya ada salam penutup. Berfungsi sebagai tanda hormat dari si pengirim kepada si penerima. Contohnya seperti yours sincerely atau yours faithfully atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bisa juga dengan hormat kami. Nah, yang terakhir yaitu tanda tangan, berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai pengirim surat atau pihak yang bertanggung jawab dari seluruh isi surat tersebut. Nah, diketikkan nama dan jabatannya. Contohnya, Windy Nurhanifah, Sekretaris Direksi. Nah, untuk bagian tambahan, yaitu seperti di samping ini. Yang pertama ada catatan untuk penerima, ditujukan kepada pribadi tertentu yang bersifat rahasia dan memerlukan perlakuan tertentu. Contohnya seperti personal. Nah, artinya surat tersebut untuk pribadi. Nah, yang kedua ada confidential, artinya surat tersebut bersifat rahasia. Dan ada juga please forwarding, artinya surat tersebut harap didahulukan. Nah, selanjutnya untuk perhatian, berfungsi untuk memberitahukan bahwa surat tersebut ditujukan kepada personal atau bagian atau departemen tertentu. Nah, contohnya seperti UP personalia, artinya untuk perhatian bagian personalia. Nah, selanjutnya ada perihal, berfungsi untuk memberi informasi mengenai isi dan maksud surat tersebut secara singkat. Contohnya, perihal penawaran. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada halaman lembar kedua, berfungsi untuk memudahkan mencari lembar kedua pada surat apabila lembarnya terpisah. Nah, selanjutnya ada nama perusahaan. Nama perusahaan ini dicantumkan pada kolom tanda tangan. Contohnya, Windy Nurhanifah, Sekretaris Direksi PT Maju Mundur Cantik. Nah, seperti itu ya. Baik, yang selanjutnya ada inisial penulis surat. Nah, jika suratnya diketikkan atau didiktekan oleh orang lain, nah maka nama inisial yang mengetik atau yang mendikte tersebut diketik di tepi sebelah kiri nama penanggung jawab atau penanda tangan surat. Baik, yang selanjutnya ada catatan lampiran, diketik 2 baris setelah inisial penulis surat tersebut. Nah, selanjutnya ada catatan tembusan, berfungsi bahwa informasi dalam surat bisnis tersebut perlu diketahui oleh pihak lain. Nah, baik, yang selanjutnya ada tentang sifat pengiriman, yaitu bagian surat yang menyebutkan sifat pengirimannya. Nah, contohnya seperti special delivery atau registered email. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada catatan tambahan atau postscript, berisi pesan yang memerlukan penekanan, diawali dengan P.S, PS ya. Biasanya digunakan pada surat penjualan untuk mengingatkan pihak atau orang yang dituju. Ya. Baik, yang selanjutnya ada amplop. Nah, amplop yang digunakan pada surat bisnis ini biasanya berisikan alamat pada sampul surat yang sama dengan alamat tujuan, yang berisikan urutannya itu seperti nama, jabatan, nama bagian, nama perusahaan, nama gedung, nama jalan, nama kota, dan kode pos. Nah, jika untuk antar negara, maka ditambahkan dengan nama negaranya. Contoh amplopnya yaitu sebagai berikut ini ya. Ini ada di samping ini. Baik, untuk yang terakhir yaitu memo atau memorandum. Nah, struktur penulisannya biasanya standar seperti to, kepada, kemudian subject ya, hal yang dibicarakan itu apa, dan date, yaitu tanggal. Nah, biasanya memo digunakan sebagai catatan tertulis untuk menyampaikan pesan yang rumit menjadi singkat. Nah, dapat menghubungi pihak secara serempak. Namun, memo ini tidak mencakup informasi secara lengkap karena itu singkat ya, sehingga mudah hilang dan sifatnya itu umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Berikutnya adalah kesimpulan. Baik, terima kasih saya ucapkan pada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Untuk itu, marilah kita membuat kesimpulan. Surat bisnis ditunjukkan untuk kita bekerja sama dengan suatu perusahaan atau suatu company, baik satu maupun banyaknya company, dengan tujuan dan maksud ingin bekerja sama dalam membuat bisnis atau kepentingan yang kita tujukan, bukan surat cinta antara perempuan ke laki-laki atau laki-laki ke perempuan, bukan. Ini bertujuan untuk mempererat sebuah company
atau sebuah hubungan kerjasama yang dilakukan satu pihak dengan pihak lain atau banyak pihak. Dan untuk itu, hendaknya teman-teman semuanya mengambil pelajaran yang baik dari video kali ini, dan kami berterima kasih banyak untuk kesempatannya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe tentunya channel yang ada di bawah ini. Jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya juga. Dan untuk itu kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.